nanti untuk beberapa pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh Dokter Sis maupun Dokter Teres di awal-awal, silahkan nanti merujuk kembali pada YouTube ya, di YouTube Nuri Luna maupun kanal dari Kagama. Baik, saya akan tampilkan beberapa pertanyaan. Ini untuk Dokter Teres dulu ya. Dokter Sis bisa melihat-lihat dulu di kolom chat ya, Dokter. Ini saya sudah slide share ya. Baik, yang pertama Dokter Teres, dari Mbak atau Ibu Mekar di Banjarnegara, masih sesak nafas, paru, jantung, kekentalan darah sudah dicek itu bagus. Makanan apa yang harus dikonsumsi dan pantangannya apa, Dok? Nah, selalu tanya nih ya nih. Terima kasih nih pertanyaannya Dokter Silvi, ini sangat menarik. Sebenarnya sudah jelaskan sih. Sebenarnya pantangannya tuh hampir nggak ada ya. Yang penting intinya adalah healthy lifestyle. Balik lagi ke healthy lifestyle. Jadi kalau dok, berarti saya harus makan apa ya? Apa yang harus saya kurangi? Pasien saya juga nanya gitu. Saya bilang, yang penting healthy lifestyle. Baliklah ke healthy lifestyle kita. Jadi jangan sampai ini udah sakit, so yang penting makannya banyak nih dok. Jadi sekali makan langsung yang penting kenyang kan dok. Jangan sampai kita, jadi beberapa kesalahan kita itu yang penting kenyang. Nah, itu beda sekali. Jangan salah, pada pasien-pasien obesitas itu pun terjadi malnutrisi gitu. Jadi tetap harus dipertimbangkan untuk aspek gizinya. Kalau misalnya memang dok saya mau pengen spesifik, silakan konsultasi ke dokter gizi juga boleh. Gitu. Jadi kalau tanya pantangannya apa, yang penting ya itu. Kalau misalnya memang ternyata intoleransi terhadap laktosa, ya jangan minum susu. Yang malah buat penyakit baru. Tiba-tiba yang saya bilang tadi, pasien saya jadi tiba-tiba diare, saya bingung. Kenapa diare ya sudah 3 minggu? Ternyata kemakan hoax iklan. Ya, susu itu bagus, tapi tidak semua orang cocok. Beberapa pada orang dewasa itu kan terjadi rudimentar, jadinya sudah degeneratif tuh, sudah hilang tuh enzim-enzim laktosa kita. Jadi otomatis kalau minum susu pasti kerasa kembung, kucuk-kucuk, dan diare. Itu sebaiknya jangan. Sebenarnya sesimpel itu deh, kurangi gula, jelas. Protein butuh nggak dok? Jelas, tapi ya memang harus dihitung juga nih kebutuhan proteinnya. Rata-rata untuk orang dewasa kita membutuhkan cukupnya adalah 2 butir putih telur saja. Itu setiap hari itu akan membangun. Putihnya aja. Terus sayang dong dok, itu merahnya dibuat kue, kasih ke anak-anaknya. Ya kalau anak-anak masih butuh kolesterol yang bagus ya, jadi nggak masalah. Jadi hal simpel-simpel lah kayak emak-emak itu ya. Itu kayak gitu sih dokter Silvi. Kalau tidak ada yang spesifik, yang penting protein cukup, tidak ada yang terlalu gula. Spesifik ya, tidak ada. Yang penting enak dan happy ya. Untuk makan nasi padang juga boleh kok sekali-sekali. Boleh. Nasi gudeg juga boleh sekali-sekali. Yang penting jadi yang penting disesuaikan juga dengan kondisi tubuh dan juga komorbid masing-masing, dan juga dikondisikan dengan kultur yang ada. Jadi jangan dibilang wah salmon itu bagus terus langsung cari salmon misalnya ya, ikan salmon susah didapat. Jadi kearifan lokal tetap menjadi yang terbaik juga. Baik, terima kasih Dokter Teres. Kita ke pertanyaan berikutnya untuk Dokter Siswanto. Dokter Siswanto dari Mbak Dian Jogja. Sudah selesai isoman. Hari ini hari ke-17 swab negatif. Saat isoman terkena gejala ringan dan komorbidnya asma, Dok. Sampai sekarang kadang ngos-ngosan dan nyeri dada. Jadi ini pemantauannya apa saja dan yang harus diwaspadai apa, Dok? Oke, ini sebenarnya pasca COVID yang ringan ya. Ya, kalau COVID yang ringan itu harusnya memang tanpa ada kelainan di paru. Ya, itu bersih lah parunya itu. Mbak kemarin misalnya benar nggak itu ringan betul, ya benar-benar ringan apa enggak ya, karena sekali lagi ronsen torak itu nggak bisa lihat GGO yang tipis, ya bisa jadi mungkin sebenarnya sedang gitu, tapi karena cuma di ronsen torak nggak kelihatan, ya sehingga apalagi ini punya komorbidnya sebelumnya adalah asma, ya saran saya itu kalau memang masih ada gejala sisa yang apalagi itu terkait dengan sesak nafasnya juga, mungkin juga terpengaruh asmanya juga, manajemen untuk mengontrol asma itu harus dilakukan ya. Jadi nanti bisa memakai obat-obatan yang dihirup gitu ya, yang isinya adalah kortikosteroid inhalasi, sama untuk melebarkan ya long acting beta agonis. Ini aja lah, udah di konsultasi ke kami atau ke dokter dalam itu nanti, sehingga kami bisa
bisa memprogram ya. Jadi kalau jangka panjang itu harus memang diprogram ya. Oh ini gini monitornya ya, kapan, terkontrol ya, Dok, ya? apa, iya gitu. Jangan menyerah. Saya juga pasien-pasien kritis itu apalagi ya, wah 1 minggu, nanti 2 minggu, wah udah mulai bagus ya, sebulan bagaimana, nanti ya betul gitu, harus seperti itu, jangan menyerah, tapi insya Allah bisa kok, bisa pulih lagi ya. Berarti ini walaupun mempunyai komorbid ataupun tidak mempunyai komorbid tetapi gejalanya dapat yang sedang atau kena pneumonia waktu COVID-nya, itu juga bisa direhabilitasi lagi fungsi parunya ya, Dok ya? Bisa, iya, bisa. Betul. Berarti pemantauan saturasi itu apakah perlu juga diteruskan, Dok? Walaupun sudah selesai isoman. Ya, kalau saturasi itu sudah katakanlah sudah di atas 94%, ketika kita bernafas dengan O2 ruang itu udah nggak perlu sebenarnya. Sih. Udah nggak perlu itu. Cuman fungsi parunya itu loh yang harus dilihat. Dikembalikan lagi ya. Ya, gitu. Jadi perlu nggak, Dok, untuk pengecekan lab-lab tertentu gitu? Oh iya, jadi nanti paling tidak ya, kalau dalam 1-2 minggu pertama itu memang marker inflamasi harus dicek. Marker inflamasi. Paling gampang, paling murah ya, itu C-reaktif protein. C-reaktif protein atau CRP ya. CRP ya. Yang kedua marker koagulopati ya. Paling dedimer banyak ya. dedimer ya, paling dedimer itu. Ya. Nanti pemeriksaan fisik ya. Jadi memang nggak bisa digantikan tuh anamnesis kita ya, Dokter Silvi ya, Dokter Resia ya. Anamnesis kita, kemudian periksa fisik itu ya, itu misalnya ya paling gampang itu karena kan lesi COVID itu pada paru itu kebanyakan di paru kanan kiri, tapi postero basal atau di bagian belakang dan bawah gitu ya. Bawah gitu. Ya. Nanti dilihat dipakai stetoskop itu. Kalau masih ada suara krek ya toh, macam-macam itu. Oh ini apakah ronki ataukah velcro ya. Waduh, luar biasa itu. Macam-macam itu. Ya. Kalau masih ada itu, atau gini aja, kalau masih ada suara kemresek lah gitu ya. Wah, kemresek seberapa banyak itu masih ada jejak di paru. Masih ada jejaknya ya, masih ada bekas. Ya. Betul. Baik, Bapak Ibu. Jadi jangan hanya percaya pada Mbah Google atau Mbah WAG ya kalau zaman sekarang. Jadi tetap pemantauan dan juga berkonsultasi dengan dokter, terutama dokter ahli paru jika memang ada komorbid atau waktu bergejala kemarin gejalanya sedang atau berat. Begitu, Nje. Terima kasih, Dokter Sis. Kita ke pertanyaan berikutnya untuk Dokter Teres nih. Dokter Teres. Saya nambahin dikit ya. Oh, boleh, Dokter. Silakan. Pemantauan itu sangat penting sekali. Jadi walaupun misalnya isoman nih di rumah ya, Dok ya, Dokter Siswanto, tapi kalau tidak ada yang ngawasi dan terlalu banyak hoax-nya, itu akan membuat justru keparahan gejala dari si pasien tanpa disadari. Nah, itu jadi benar-benar telekonseling ini sangat-sangat berguna untuk sementara yang memang tidak bisa ditangani di rumah sakit. Itu ya, Dokter Siswanto ya? Iya, betul. Dokter Silvi nih aktif sekali nih. Jadi ya, terima kasih. Cara itu waktu onset itu loh. Ini dari onsetnya hari keberapa, kemudian hari keberapa memburuk, itu penting sekali itu. Kalau kita bisa intervensi. Benar. Onset itu dihitungnya mulai dari hari pertama bergejala atau hari pertama? Hari pertama gejala. Hari pertama gejala ya. Jadi bukan hari pertama keluar PCR atau swab-nya positif ya, karena mungkin itu sudah hari kesekian. Iya betul. Ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Dokter Teres, yang kedua nih dari Ibu atau Mbak Ani di Jogja. Saya baru selesai isoman, Dok, tapi sekarang sulit tidur. Apakah boleh konsumsi obat, misalnya nih alprazolam atau diazepam dosis kecil, dan apa yang harus diperhatikan kalau mengkonsumsi obat-obatan untuk membantu tidur? Mari, Dokter. Terima kasih nih, pertanyaannya sulit-sulit gimana gitu. Jadi tetap saran saya kepada pasien-pasien yang memang punya gejala psikosomatik dan itu memang harus kita tangani dengan baik, konsultasilah pada dokter-dokter psikiaternya, dokter-dokter spesialis jiwanya. Bukan berarti gila, bukan, cuman memang untuk mengatur. Dan beberapa pada obat-obat tertentu memang akan membuat seperti sesak nafas juga depresi. Jadi memang harus agak hati-hati. Kalau saya lihat searching untuk artikel penelitian itu sebenarnya pada pasien-pasien COVID memang terjadi banyak gangguan tidur. Jadi karena memang mungkin mereka juga menyerang
si COVID ini juga senang sama saraf ya, jadi gangguan tidur, kerasa pegal-pegal, kerasa nggak nyaman, jadi nggak bisa tidur juga. Terus biasa aktivitas pergi-pergi, terus tiba-tiba longso di kamar, itu kan juga akan mempengaruhi fungsi tidurnya juga. Nah, biasanya kalau kami menyarankan untuk meminum melatonin justru. Itu lebih relatif lebih aman. Melatonin diminumkan 10 mg pada pagi, dan itu pun obat bebas. Jadi itu kayak asam amino aja yang kita minum pada malam hari. Dan bisa dibeli bebas di apotek tanpa resep, Dokter Teres? Bisa. Karena melatonin itu malah di kayak Guardian. Ini nggak iklan loh ya, cuman lebih gampang aja. Di Watson, di Guardian. Karena tuh melatonin biasanya punya obat luar. Itu bisa diminumkan 10 mg sehari dan relatif aman. Tidak ada resiko. Ya, toh Dok ya? Tidak ada resiko. 10 mg malam ya, Dokter Teres? Malam 1 jam. Dan itu ya memang nggak bisa kayak obat aprosolamato langsung diminum langsung keplak. Nggak. Dia memang memerlukan sleep hygiene yang bagus. Nih, sleep hygiene itu bagus banget loh Dokter Siswanto untuk diajarkan ke pasien. Ternyata memang perlu banget ya untuk itu ya Dok ya. Sleep hygiene yang bagus gitu. Jadinya memang kalau saya bilang tetap saya sarankan pakai melatonin dulu. Gitu Dokter Silvi. Betul sekali. Setuju itu. Jadi kalau kualitas tidur kita bagus, proses autofaginya juga akan lebih bagus. Repair-nya bagus gitu loh ya. Betul. Mungkin nanti pembicaraan kita selanjutnya autofagi. Autofagi ya. Jadi nggak boleh dimakan yang lain, harus tubuh sendiri. Iya, makan sendiri maksudnya autofagi itu teman-teman. Mungkin pada nggak ngerti loh Dok, ini banyak awam autofagi artinya makan sendiri, nggak ada yang bercanda. Ya, silakan. Autofagi. Di sesi akhir itu kita bikin sesuatu yang yang membingungkan supaya nanti telekonselingnya ditunggu ya Dok ya. Autofagi. Jadi memang melatonin tadi bagus sekali untuk jangka panjang ya Dok. Dan ini aman diminum untuk jangka panjang ya? Melatonin ya? Oh aman sekali. Aman. Tidak ada masalah. Dia seperti asam amino biasa kan. Tapi dia membantu. Dia akan membantu juga untuk reparasi sel kan. Baik. Itu ya. Ya. Baik itu, jadi kalau alprazolam dan diazepam karena dia juga punya rebound phenomenon dan juga efek ketergantungan ya, yang dikhawatirkan ya, Dr. Sis dan Dr. Tere ya? Benar, memang boleh kok gunain itu boleh, tapi kan harus diawasi ketat dengan dokter spesialis psikiatri atau mungkin dari dokter parunya ya Dok ya. Jadi kita nggak sembarangan, kadang-kadang pasiennya asal beli langsung minta Dok saya minta resep alprazolam lah, itu kan tidak bisa sembarangan mengkonsumsi begitu susah tidur ya. Tropik ya kalau gitu. Iya. Tahu. Siapa tahu susah tidurnya karena teman tidurnya juga ya. Iya, karena nggak ada teman tidur kan mungkin ya, ada teman Silvi ya. Oh malahan. Siang Dok. Baik. Baik, terima kasih Dokter Teres dan Dokter, tambah seru ya. Dokter Sis, pertanyaan yang berikutnya dari Mbak atau Ibu atau Mas juga bisa ini. Rizky di Surabaya. Dokter, teman saya ini sudah 22 hari COVID. Dihitung dari sejak gejala pertama, masih pakai oksigen nasal kanul, dan kalau nggak pakai tuh saturasinya ngedrop Dok, 85. Dia masih isoman. Ini apakah termasuk long COVID? Lalu bagaimana untuk weaning atau menyapih oksigen? Berapa batas saturasi oksigen? Tadi sudah sempat disinggung Dokter Sis ya. Ya. Ini kemungkinan kasus yang berat atau kritis ya kan? Berat kritis, kemudian mungkin sekarang sudah pulang tapi ternyata saturasinya masih rendah ya. Itu memang tadi ya, dia masih perlu yang namanya long term oksigen terapi. Ya, long term terapi oksigen jangka panjang. Itu berapa diberikan itu kira-kira 1 sampai 2 liter ya. Dengan target ya. Dengan target itu minim itu di atas 88. Ya, 88 karena kalau 8892 itu ya di atas 88. 8892 itu sebenarnya bisa menjamin oksigen itu dihantarkan ke jaringan dengan cukup. Oke. Terbagi rata ya Dok ya. Dokter Siswanto Fris ini pasti dapat telepon ini. Kalau dulu kita kuliah kurva disosiati apa itu SPO2 ya. Oke. Dari Dokter Sis, mohon maaf. Saya jaga pagi. Oh gitu. Wah luar biasa nih, multitasking bukan hanya kepunyaan perempuan ya. Dokter Sis, mohon maaf tadi yang terakhir agak skip. Jadi 88 sampai 92
Ya, 88-92 ya, sebenarnya aman karena gini, oksigen itu ditransport di dalam darah itu pertama itu iya. Jadi deg-degan nunggu dokter Sis ngomong ini. Terikat oleh HB. Ya. Dokter Sis nggak tahu kalau kita kerjain dari tadi. Kata ya. Ya. Satu terikat oleh HB, kedua di plasma. Jadi kalau yang terikat HB itu 97%, jadi banyak ya. Jadi kalau saturasinya kok 88-92 itu aman untuk menjamin di jaringan. Ya, jadi sampai ke ujung oksigen ke organ-organ penting itu bisa dijamin ada ya. Itu kemudian ke organ penting itu kan ya ginjal, jantung sendiri, otak ya. Dan ke jaringan-jaringan itu bisa dijamin lah. Memang bagusnya itu memang kalau dewasa itu di atas 93 atau 94 ke atas. Ini bagusnya begitu ya. 94 ke atas ya. Pakai aja terus ya oksigennya itu ya. Dipakai terus dok ya. Dan itu ada batasnya nggak? Misalnya kayak sehari maksimal berapa, lalu dikurangi sedikit-sedikit supaya bisa sapih gitu dok? Iya, ya itu. Jadi targetnya adalah by target saturasi itu. Misalnya kok 1 liter kok sudah saturasinya 95 ya sudah 1 liter aja. Jadi targetnya adalah ya. Cuma dengan catatan ya kalau sehari saturasi pulse oximetry itu HB kita itu harus cukup ya. Hemoglobinnya itu bagus itu loh. Jadi kalau paling tidak itu di atas 10 ya. Kalau udah di bawah itu kurang begitu valid itu ya. Oh, begitu. Harus lihat juga parameter HB-nya. Parameter yang lain ya. Atau di mana diperiksanya juga penting ya. Misalnya ya diperiksa di jari kiri, ujung jari kiri tapi sebelah sini dipasang manset. Nah, enggak betul. Kalau enggak ditancepin tapi dari pagi sampai sore, tahu-tahu sore lu kok 70 gitu ternyata alatnya habis baterainya sudah ketekan dari pagi gitu. Iya. Ya, itu atau yang sering juga karena low bed, oximetrinya tuh low bed. Jadi tahu-tahu atau dia mungkin sekarang kan banyak ya alat pulse oximetry ya. Itu harus teliti dulu itu ada yang abal-abal ada yang enggak. Nah, benar dok, benar itu ngaruh banget. Iya. Baik, terima kasih Dokter Sis. Jadi memang harus pelan-pelan dan juga terapi nafas, fisioterapi itu juga akan membantu untuk bisa winning lebih cepat ya. Dokter Teres ini semangat mantuk-mantuknya nih ya. Semangat saya kalau untuk terapi karena itu ternyata penting sekali ya Dokter Sis ya. Di saat kita lagi kesulitan untuk masuk rumah sakit, misalnya yang di bawah 90 sudah khawatir, 85 ke atas masih sudah khawatir, ternyata masih bisa kita awasi di rumah, tapi dengan pemantauan yang baik ya Dr. Siswanto ya. Itu dengan posisi proning, dengan posisi yang terapi seperti itu yang Dr. Siswanto bilang. Gitu. Karena memang membuat stres dok untuk mengirim pasien ke rumah sakit. Mungkin Dr. Siswanto juga merasakan. Iya. Jadi memang posisi menentukan prestasi ya, Dr. Teres. Yang ini benar. Baik, sekarang kita ke Dokter Teres ya dok ya. Dokter Teres dari Bapak Budi Prasetyo di Jakarta. Dokter, saya penyintas sembuh 2 hari yang lalu. Antioksidan yang masih dikonsumsi itu vitamin D 11.000 international unit dan juga sinar matahari ya. Konsumsi vitamin D ini overdosis nggak ya dok? Dan itu perlu dosis rumatan atau dosis maintenance-nya berapa? Nah ini keahliannya Dokter Teres ini masalah suplementasi. Mari dok. Terima kasih pertanyaannya, banyak sekali ditanyakan juga nih. Jadi kalau kita memulai suplementasi lebih dari dosis maintenance, sebaiknya kita emang mengecek nih baseline kita nih berapa gitu. Jadi jangan, kalau sekarang memang yang terbaru untuk vitamin D untuk maintenance sebenarnya 5.000 IU yang 2021. 2020 sudah ada 5.000 IU. 5.000 internasional. Untuk dosis dewasa ya dok ya? Dosis dewasa maintenance. Kalau anak-anak 1 tahun di atas sampai 12 tahun itu sebenarnya 2.000. Ya, tapi kan masih pro kontra juga, masih ada yang minta 400, ada yang berapa, tapi ya ini untuk ininya, untuk yang terbarunya aja. Nah, kalau kita untuk mengasih lebih dari 5.000, saran saya tetap cek vitamin D Anda. Cek vitamin D Anda dulu. Kenapa? Kalau kita kasih di bawah, percuma dong, cuma ngitik-ngitik kan. Vitamin D gunanya buat apa? Minum mahal-mahal nggak apa-apa, cuma ngitik-ngitik doang. Kalau dosisnya terlalu kecil ya? Iya, kalau dosisnya terlalu kecil.
Nah, dengan mengecek baseline-nya, terus kita misalnya mau ngasih 11.000 atau 10.000, silakan. Gitu. Kalau ternyata insupensi, ternyata kurang dari 30, silakan. Karena sebenarnya memang yang bagus adalah kadar vitamin D memang kan normalnya 30 sampai 100 nih Dokter Silvi ya. Wow. Tapi penelitian-penelitiannya untuk penelitian-penelitian untuk sistem imun itu di atas 80 ternyata. Untuk bisa menimbulkan efek si sistem imunnya dan hormonal yang baik. Karena si vitamin D ini kan prehormon ya. Prehormon untuk bisa ke semuanya. Jadi dia regulator hormon, regulator semuanya. Jadi kalau kurang dari itu dia kayak ngitik-ngitik aja. Jadi paling bagus dicek dulu, Pak Budi silakan cek dulu ke lab ada semua sekitar 300 sampai 400 harganya untuk mengecek kadar vitamin D. Setelah itu baru kita bisa hitung dosis yang benar untuk Bapak. Dan vitamin D itu nggak cuma sendiri, dia membutuhkan mineral lain seperti zinc, magnesium untuk bisa diserap. Jadi kalau cuma vitamin D doang, beberapa pengalaman saya tidak bisa menaikkan cepat. Beberapa memang membutuhkan mineral lain untuk diserap dan berfungsi dengan baik. Tuh. Dan kalau matahari, iya, mineralnya juga penting nih. Dikonsumsinya bersamaan atau gimana, Dok? Kalau untuk kadang-kadang gini, karena vitamin D juga pagi dosis tinggi itu kan membuat mual. Biasanya dipisah nih pagi vitamin D. Vitamin D itu penyerapannya bagusnya sama minyak ya. Berarti boleh kalau misalnya tambahin omega 3 atau mau pakai yang VCO lah ya, kearifan lokal, VCO ya boleh. Pokoknya minyak-minyak, jangan sama gorengan tapi ya, enak juga sih, tapi jangan sama gorengan juga. Tapi boleh sama gorengan. Karena ini intinya menyerap. Terus siang kita kasih zinc, malam magnesium, karena magnesium juga akan membuat merilekskan otot. Jadi membuat tidur juga akan lebih baik. Jadi ya seperti itunya. Tapi sebelum kita memulai itu semua, konsultasikan dengan dokter Anda. Jadi jangan langsung ablek-ablek dosisnya nggak tahu overdosis. Walaupun amat sangat jarang sekali untuk overdosis vitamin D. Ya, tapi ya jangan sampai seperti itulah. Gitu. Kita Dokter Silvi. Oke, Dokter Sis ada yang mau ditambahkan dok? Ya, untuk bahkan pada ini kasus COVID itu ya, rendahnya vitamin D itu memang berpengaruh sekali. Ya, dan sekarang itu targetnya itu bukan di atas 40, ya normalnya lah ya setelah diperiksa. Ya, targetnya itu di atas 80. Sehingga terapi pun itu sekarang sebaiknya lebih dari 5.000 ya untuk terapi gitu ya. Nah, 7 dok. Iya, 10.000 ya. 10.000 ya, Dokter Teres. Ya, gitu. Ya. Paling tidak ya 5.000 itu ya. 5.000 minimal ya dok. Berani itu kalau mau misalnya nggak sempat diperiksa ya, bisa tadi ya, bisa berani diberikan 5.000 sehari sekali. Kalau sebulan nanti baru apalagi kita itu jelas itu kurang itu ya. Betul, dok. Defisiensi vitamin D itu sudah. Oh iya dok. Iya. Saya 18 di terapi Dokter Teres sekarang sudah lumayan dok, 30-an dok. Wah, kan. Terus ternyata memang ngaruh banget loh dok, memang. Iya, dan berat badan jadi terkontrol ya Dokter Teres ya. Iya, tambah seksi. 18 tahun sekarang dari belakang. Aduh gitu ya. Baik, dokter, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang senada. Kalau misalnya minum vitamin kemarin-kemarin mungkin nggak terbiasa minum misalnya secara rutin vitamin D, vitamin E gitu ya. Kemudian sekarang karena COVID lalu minum itu ginjal dan hati gimana dok? Jadi ginjal nggak nanti ginjalnya gitu? Ini saya lucu nih. Saya selalu bilang sama pasien saya, maaf ya dokter, bisa jawab duluan. Karena gini. Kak, bandingkan aja kita dengan makan makanan pengawet, pewarna itu kita berani ya. Dengan makan mie instan itu kita berani. Padahal itu jelas-jelas garam merusak ginjal. Nah, dengan vitamin yang seperti ini, saya pikir termasuknya aman. Itu sih Dokter Silvi. Mungkin Dokter Siswanto lebih detail nih. Silakan dok. Kok jadi saya moderatornya dok? Silakan. Kebiasaan. Nggak apa-apa, boleh Dokter Teres. Gimana Dokter Sis, bisa ditambahkan dok? Ya, apa memelihara ginjal dan hepar atau hati ini aman ya kalau kita konsumsi suplementasi terus-menerus? Iya. Dok? Aman tuh karena rata-rata yang kita konsumsi itu kan masih di level aman ya, enggak iya, betul. Benar-benar aman. Pun demikian ini masalah. Ya. Vitamin C kata ada juga jauh lebih dari 2 gram gitu tuh. Kalau kita baca ya, tergantung vitamin C itu mau diberikan dengan cara apa. Betul. Ya. Kalau dosis sepsis, ya, bahkan untuk dosis yang RDS, sepsis itu, high dose vitamin C itu bisa diberikan. High dose itu berapa? High dose itu macam-macam. Ada yang lebih dari 6.000,
6 gram per hari. Ada juga yang sampai 20 gram ya. Itu bisa loh itu. Makanya tergantung dari tujuannya dan ya apakah kemudian juga ada komorbidnya enggak. Kalau dia memang sudah punya gangguan gagal ginjal itu ya itu lebih hati-hati, dosisnya dikurangi ya. Ya bagaimanapun nanti memang kita personalized treatment ya. Itulah mungkin gunanya dokter kan begitu ya, harus melihat pasien satu persatu, nggak bisa digebyah-uyah sama. Nanti asin dok ya kalau digebyah-uyah semua ya. Tapi dokter Teres dan dokter Sis tahu ya kenapa ginjal itu harus 2 ya dok ya? Wah saya nggak tahu itu. Tahu nggak dokter Teres? Dokter Silvi yang paling tahu. Soalnya kalau gini, kalau pasang-pasangan pasti dokter Silvi lebih jago nih. Silakan, soalnya kalau cuma satu namanya ganjil dok, bukan ginjal. Kan kegaringan bapak-bapak, dokter Silvi juga iya. Oke, dokter Sis, ini ada pertanyaan lagi. Tadi habis dokter Teres, maaf, dokter Sis. Ya. Dok, tadi terakhir ini dokter Teres ya. Boleh siapa aja boleh. Silakan dokter Sis aja semuanya nggak apa-apa. Enggak. Nah ini tadi sesuatu yang di awal dibilang Siti itu nggak usah di ini, tapi ada juga pertanyaan nih dokter Sis dari Pak Budi Prasetyo nih. Batas rujukan Siti untuk penderita itu sebenarnya seberapa penting dok? Ini mungkin perlu kita highlight lagi dok. Satu ini lagi Pak, satu pembahasan singkat gitu. Oke. Ya itu nggak dijadiin kriteria untuk sembuh ya. Tidak itu. Bahkan sekarang di lab-lab juga tidak dicantumkan ya. Dicantumkan untuk nilai CT-nya itu. Karena apa? Bisa diinterpretasikan dengan salah. Karena apa? CT itu nanti tergantung juga dari alatnya. Alatnya ya. Alat yang bisa mendeteksi itu ya. CT itu memang secara tidak langsung bisa untuk memperkirakan viral load. Secara tidak langsung ya. Karena kan logikanya itu cycle threshold ya. Jadi kalau katakanlah alat itu bisa mendeteksi dengan 2 putaran dibandingkan 20 putaran, berarti 2 putaran itu virusnya lebih banyak lah daripada yang 20 putaran gitu. Jadi CT2 dibandingkan CT20, kemungkinan viral load-nya banyaknya virus itu lebih banyak yang 2. Bisa begitu ya. Nah, masing-masing alat kan beda-beda itu cut point-nya itu. Kalau dia di bawah 40 sudah PCR positif ya. Ada juga yang di bawah 42 macam-macam itu. Jadi memang nggak bisa dijadiin pedoman mutlak ya. Betul. Misalnya kasusnya begini. Oh, orang itu udah nggak ada gejala, mungkin sudah 2 bulan nggak ada gejala sama sekali, tapi setelah di tes PCR masih positif. Ya, CT value-nya katakanlah ada yang 36, ada yang 38 gitu. Terus ngapain? Ya sudah itu memang beberapa penelitian yang saya baca yang di Singapura yaitu ada yang kalau CT value-nya di atas 30 kemungkinan besar itu sudah ini ya, sudah non viable lah gitu ya. Virusnya itu sebenarnya udah mati, yang terdeteksi hanya sisa-sisanya lah, batang virusnya lah gitu. Ada juga yang lebih dari 24 ya. Jadi memang banyak hal ya. Harus disinkronkan ini CT value. Kalau kita baca CT value ya, ini sebenarnya berapa, kemudian gejalanya bagaimana, terus hari keberapa dia, nah itu. Jadi bukan kriteria dia sembuh atau enggak, tidak dimasukkan ya. Seperti sudah disampaikan Dr. Teresia di awal tadi. Ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu ya yang bergabung dengan kami di Zoom maupun di YouTube, kita tidak bisa melihat CT value hanya sebagai indikator tunggal untuk apakah itu kesembuhan atau proses perjalanan penyakit. Jadi semuanya harus dilihat secara holistik gitu ya. Harus helikopter view. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Wah ini sebenarnya banyak sekali nih, saya pilih-pilih dulu ya. Dokter dari... Kita ambil drop ya, menjawab pertanyaannya. Baik, dokter ini banyak juga yang tanya tentang vaksin dok. Ini diwakili oleh ibu atau mbak atau bapak MDNC. Bagi yang sudah terpapar COVID dan sudah sembuh, ini vaksinnya perlu rentang berapa lama? Nah ini banyak juga ada beberapa postingan yang beredar di WAG ya, WhatsApp group bahwa langsung gitu. Nah itu sekarang kita tegaskan ini. Berapa lama dari setelah dinyatakan selesai isoman atau sembuh itu berapa lama boleh vaksin baik itu dosis pertama maupun kedua. Silakan ini dokter. Ini saya dulu ya. Oke siap. Kalau dari
panduannya 5 organisasi profesi itu memang minimal setelah 3 bulan dari dinyatakan sembuh. Ya. Itu ya. Itu ya, kalau logika sederhananya itu kalau orang barusan kena COVID, di dalam tubuhnya kan sudah ada imunitas, antibodinya sudah tinggi loh. Ya. Sehingga dan antibodi itu bisa bertahan bisa sampai setahun ya. Namun dia mulai menurun betul itu 3 bulan. Ya. Jadi logikanya itu begitu ya. Bayangin aja, saya pernah meriksa pasien yang dia sedang sama yang habis vaksin. Itu titer antibodi SARS-CoV-nya itu yang sedang itu 70-an Mbak ya. Ada yang 10, ada yang 60. Yang habis itu vaksin berapa? Gitu. Yang habis vaksin ada yang 2, ada yang 10. Gitu. Ya. Tapi jangan minta kena, Dok. Jangan. Ya. Ini sebagai gambaran saja ya bahwa ternyata setelah infeksi itu masih tinggi ya. titernya. Kalau ada antibodi tinggi kan kita perlindungan kita masih cukup lah, gitu ya. Perlindungan dari yang para penyintas masih cukup itu ya. Tabungannya masih cukup ya. Apalagi sekarang kan sebenarnya yang mau dicapai itu adalah jumlah dari orang yang divaksin. Ya, oke, berarti kita berilah kesempatan pada orang yang belum divaksin, biar dia divaksin. Semakin belum banyak divaksin maka dan belum terpapar. Gitu. Kalau udah divaksin ya sudah. Apalagi kalau udah penyintas ya sudahlah. Menolong orang lain kita akan tertolong. Dokter Teres ada tambahan, Dok? Ini ada. Enggak, udah oke banget nih. Enggak, Dok, ini tambahan pertanyaannya begini. Dok, perlu nggak mengasup divaksin misalnya influenza atau pneumokokus gitu untuk membersamai itu? Boleh banget, kan WHO juga dari awal nih Dr. Silvi sudah menyarankan dari awal pandemi waktu vaksin COVID belum tersedia pun untuk terutama untuk para pasien-pasien yang memang high risk, yang di atas 50 tahun, mempunyai komorbid asma, paru, ataupun jantung, itu untuk divaksin pneumokokal. Pneumokokal itu pneumokokus, PCV sekarang ada 2 macam, PCV 13 dan PCV 23, dan juga untuk memvaksin influenza. Supaya apa sih? Mereka tuh dua-duanya nggak mencegah COVID, tidak. Tapi keduanya untuk mencegah perburukan jika terjadi COVID, gitu. Karena biasanya ada infeksi ikutan ya. Nah, ya kan nanti misalnya nih habis sembuh nih Dokter Silvi, habis sembuh belum bisa nih vaksin COVID dalam 3 bulan, boleh nggak saya vaksin yang lain? Boleh, silakan untuk vaksin influenza dan pneumonia. Karena memang ya jangan sampai terkena reinfeksi ya Dokter Siswanto ya. Jadi itu akan melindungi juga. Jadi di sini benar-benar Kak Gama Telekonseling menegaskan bahwa 3 bulan ya gitu ya. Tidak perlu no galau-galau grup lagi. Karena masih banyak yang galau gitu ya. Baik, selanjutnya nih Dok, masih ada beberapa menit ke depan ya, masih bisa 1 atau 2 pertanyaan lagi. Dokter, ini dari Dokter Reni, izin bertanya, menentukan masa isoman dengan batuk lama tanpa swab. Jadi misalnya gejalanya sudah sangat COVID gitu, nah itu menentukan titik awalnya onset itu mulai batuknya atau gimana? Apalagi misalnya batuknya agak kumat-kumatan, nah yang terakhir itu COVID sekali. Nah, itu gimana menentukan lama masa isomannya, Dok? Ya, oke. Jadi memang tadi ya, bahwa penyembuhan itu rata-rata antara 2 sampai 6 minggu ya. Memang kemudian diambil titik tengah 4 minggu. Kalau kemudian gejalanya itu masih berlangsung lebih dari 4 minggu, ke arahnya long COVID. Namun harus diteliti apakah pada pasien yang kita hadapi atau pada orang yang terkena COVID itu sebenarnya ada penyakit pernafasan yang sebelumnya. Ada atau tidak ya. Misalnya sebelumnya udah punya, saya sebelum kena COVID itu sudah batuk-batuk Dok karena saya punya GERD misalnya gitu. Karena saya punya rintitis alergi atau punya asma ya. Misalnya begitu. Saya punya bronkitis alergi ya. Non-asmatik eosinophilic bronkitis misalnya itu maka kemudian pengambilan keputusan untuk selesai isomannya, kan isoman itu harus memenuhi kaidah 10 plus 3 hari bebas gejala ya. Ya itu harus bijak. Katakanlah ini sebelumnya sudah punya ya, berarti kemungkinan apa ya sudah diputusin aja kan. Kalau kemudian
gejala pernafasan, ya bebas gejalanya itu katakanlah yang kondisi akutnya sudah nggak ada minimal 3 hari, ya sudah selesai aja gitu. Jadi nggak, apalagi kalau dia misalnya pekerja di bidang kesehatan, ya toh, gitu, udah 14 hari masih ada batuk, nanti perpanjang lagi ya, nah temennya gimana? Temennya malah kasihan gitu ya. Iya betul. Nggak masuk itu dia. Iya. Jadi jangan sampai itu jadiin modus. Saya biasanya gitu kalau ada nakes ya yang kemudian itu udah ketemu saya dulu. Saya mau wawancara anamnesis itu. Benar nggak dia long COVID itu ya? Anamnesis dan tes kejujuran, Dok. Iya. Maksudnya begitu, kejujuran gimana? Oh baik, Dokter Teres ada pengalaman Dok untuk ini batuk, botak batuk gitu ya. Nah ini terakhir titik menentukan ini onsetnya ini yang kapan gitu? Ada pengalaman Dok? Benar nih, justru banyak ya, apalagi pasien-pasien psikosomatik Dokter Silvi ya kan, tahu sendiri kan, tiba-tiba ngerasa batuk, Dok saya langsung swab negatif Dok, nah, tiba-tiba Dok ternyata positif besoknya lah, itu bingung lagi nih. Ada banyak sekali pasien-pasien psikosomatik dan itu banyak sekali loh, banyak sekali pasien-pasien psikosomatik yang larinya ke GERD itu kan juga nanti gejalanya batuk ya. Kalau kita sekarang Dokter Silvi lagi di ruangan umum ya Dokter Siswanto ngeliat ada yang batuk kita langsung begini kan, langsung apa itu? Ya kan? Otomatis mungkin keselak kan? Ya. Mungkin keselak. Iya, padahal mungkin keselak lagi ngomong selak ludahnya sendiri ya. Tapi ya itu amat sulit memang menentukan kalau tanpa PCR ya. Tapi psikosomatik ini juga kita harus awareness ya, awareness juga bagaimana memanajemen jiwa raga kita, ya Dokter Silvi ya. Sehat jiwa juga itu juga akan membuat COVID jadi lebih mudah didiagnosis gitu ya. Kalau nggak nanti jadi COVID-oid ya, seperti COVID. Nah, COVID-oid benar. Dokter Siswanto ini kayaknya sangat sehat jiwanya nih. Namanya nyaman. Ya, prinsip saya itu ngelakoni lelakon. Oh ya, ngelakoni. Baik. Kalau tugas saya begini tak lakukan saja. Oh, bagus itu. Tetap APD-nya harus bagus. Ya, sip. Ya. Dokter, ini ada pertanyaan dari Bapak Tri Agus ya. Kapan bisa program hamil setelah dinyatakan negatif? Saya jawab segera mungkin Pak loh. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu tergantung ya. Setuju nggak Dok? Setuju nggak Dok? Ini yang tanya laki-laki. Kapan hamil? Iya, jadi maksudnya kapan saat yang tepat untuk ini pertanyaan dari istrinya sebenarnya. Oh iya betul, segera Putri mungkin. Agus. Bahaya. Segera mungkin ya. Oh gitu. Jadi sebenarnya tergantung juga kepulihan ya Dok ya. Apakah dari COVID itu post COVID sindromnya sudah baik semua. Kalau misalnya masih lemes-lemes ya jangan dipaksakan untuk hamil dulu gitu. Apalagi ada gangguan tidur karena teman tidurnya tadi ya. Iya gitu ngaku. Jadi nggak boleh, berarti harusnya subuh aja mungkin Dokter Silvi. Biar nggak ganggu tidur. Ini ngomongin apa? Silakan Dokter. Nah, Dokter, mungkin ini satu pertanyaan terakhir. Jadi Bapak Ibu mohon maaf nih ya. Dan karena di sini pertanyaan terkait dengan vaksin ini cukup banyak. Ini ada pertanyaan dari Handita Arya, Dok. Interval dari vaksin influenza dan pneumonia dengan vaksin COVID itu sebaiknya berapa lama, Dokter Teres? Setelah 2 minggu atau 4 minggu. Sebenarnya sih enaknya paling enak 4 minggu. Dan influenza sebenarnya sih secara ya sebelum boleh sesudah boleh. Secara teori itu sebenarnya 2 minggu nggak apa-apa. Sebenarnya mau barengan pun secara teori nggak apa-apa, secara teori ya. Tapi karena COVID ini merupakan vaksin yang baru dan kita pemantauan KIPI-nya juga harus yang bagus, itu tetap harus dijarakkan 4 minggu. Lebih baik ya 4 minggu, 2 minggu sampai 4 minggu udah boleh. Sedangkan influenza dan pneumonia itu bisa dilakukan berbarengan, kiri kanan. Oh gitu apa-apa, ya. Gitu. Pneumonia, influenza. Nanti kalau ada satu lagi di belakang ya Dok ya, di pantat. Boleh di kiri kanan, paha lateral depan itu boleh dilakukan. Oh gitu. Itu silakan untuk melakukan. Kadang-kadang untuk yang ke Amerika mungkin ya pengalaman dokter untuk yang ke Amerika yang harus lengkap vaksinasinya, yang harus 5 jenis MMR, varicella, terus pertusis, DPT, itu yang harus dilakukan. Itu kadang-kadang kami memvaksin tuh sampai 5 suntikan dalam 1 kali waktu, dan itu sebenarnya aman.
5 suntikan di satu waktu, Dok. Ya. Nanti yang nggak aman dompetnya. Yang nggak aman kalau dompet. Ya, karena beberapa penelitian pun menyatakan itu aman kalau untuk vaksin-vaksin, karena vaksin-vaksin kan sebenarnya udah lama ya, kecuali vaksin COVID ini kan. Nah, vaksin COVID ini secara teori harusnya memang aman, cuman kita masih belum memastikan. Jadi makanya kita pisah dengan vaksin yang lain seperti itu. Karena ini juga masih istilahnya ya pandemi yang baru pertama kali kita alami ya sedunia gitu. Jadi memang untuk COVID ini dijarak 2 minggu paling cepat atau amannya 4 minggu gitu ya, Dok ya, dengan vaksin yang lain. Gitu ya, Dokter Teres ya. Sip, benar. Ya. Nah, ini terakhir nih. Karena masalah suntik menyuntik jadi ada yang tanya, kalau dengan suntikan KB, Dok, perlu nggak diberi jarak? Kalau diberi jarak nanti positif gimana? Positif yang lain ya, Dokter Siswanto ya? Gimana, Dokter Sis? Perlu diberi jarak nggak suntikan KB dengan suntikan vaksinasi yang lain? Wah, sudah dijawab sama Dokter Teres ya. Oh gitu. Apa tadi jawabannya, Dok? Kayaknya nggak perlu gini. Tidak ada interaksi. Jadi kalau kita nunda si KB-nya, tahu-tahu nanti positif tapi positif yang lain, ya kan? Bonus ya. Bonus ya. Gitu. Ya. Jadi untuk vaksinasi tadi secara garis besar sudah dijelaskan Dokter Teres dan Dokter Siswanto ya, Bapak Ibu, bagaimana. Jadi sudah jangan ada no galau-galau grup lagi. Vaksinasi baik itu yang pertama maupun yang kedua setelah dinyatakan negatif itu 3 bulan, baik itu dosis pertama maupun dosis kedua, gitu ya. Kemudian kalau misalnya setelah dosis pertama mau ke dosis kedua tergantung vaksinasi yang didapatkan. Kalau misalnya dapat yang Sinovac atau yang AZ nanti dilihat tanggal vaksinasi berikutnya. Dan di rentang itu jangan sampai kena COVID lagi. Nah, mungkin demikian Dokter Siswanto, Dokter Teres. Bapak Ibu, mohon maaf ada beberapa chat yang masih belum terjawab. Ini jika misalnya memang sudah ada di slide-slide berikut, slide-slide sebelumnya dari Dokter Teres dan Dokter Siswanto, mohon untuk melihat kembali di YouTube, baik itu di kanal Kagama maupun di Duri Luna, itu bisa dilihat. Nah, nanti bisa melihat kembali penjelasan dari Dokter Teres, Dokter Sis yang sangat jelas. Terima kasih Dokter Teres dan Dokter Siswanto atas pemaparan dan juga jawaban-jawabannya. Semoga ini juga memberikan pencerahan untuk Bapak Ibu. Jadi memang di zaman-zaman sekarang, semua orang dari semua latar belakang itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus tahu tentang kesehatan. Karena memang saat ini tenaga kesehatan tidak mampu mengcover Bapak Ibu yang positif di waktu bersamaan. Sehingga yang menjadi dokter terbaik adalah diri kita sendiri. Tetapi untuk informasi kesehatan di-refer dari yang memang terpercaya. Nah, ini ada pertanyaan untuk kontak number-nya. Mohon maaf, ini tidak bisa diberikan, tetapi Bapak Ibu bisa googling, karena Dokter Teres dan Dokter Siswanto ini famous sekali. Jadi ketika aja namanya sudah keluar langsung ya, di mana bisa berkonsultasi dengan beliau. Baik, terima kasih. Sekali lagi kepada Dokter Teres dan Dokter Siswanto. Di sini saya Sylvie sebagai moderator tidak bisa merangkum dalam satu kalimat karena ini terlalu kaya dan terlalu luar biasa untuk saya rangkum. Tetapi satu yang pasti, kita yang paling mengenal tubuh kita masing-masing. Karena itu untuk long COVID maupun pasca COVID syndrome, kita harus mengenali diri kita dan kita perlu berkonsultasi dengan profesional jika memang kita tidak tahu sinyal apa yang sedang dikeluarkan oleh tubuh kita. Demikian, dan saya kembalikan lagi kepada Mbak